Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan mempersembahkan pantun terlebih dahulu. Bunga Mawar Bunga Sepatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dani Eko Wahyudi, Heni Istiqomah, dan saya sendiri Lestari dan Susanti akan mempresentasikan proyek kelas yang berjudul Pengembangan Sistem Manajemen Data Laboratorium untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data laboratorium dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc. Yang pertama, kita akan mempresentasikan tentang abstrak. Laboratorium merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan, terutama di perusahaan yang memproduksi bahan kimia seperti PT Petro Oxo Nusantara yang disebut dengan PON. Namun, sistem manajemen data yang di laboratorium PT PON saat ini masih menggunakan sistem semi manual melalui Excel yang mengakibatkan kurangnya konektivitas antar data. Hal ini berpotensi menimbulkan data yang tidak akurat, proses yang lambat, dan rentan terhadap kesalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses bisnis manajemen data laboratorium di PT PON dengan metode pendekatan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action, Value Adding Analysis, Root Cause Analysis, Issue Register, sehingga akan diketahui penyebab permasalahan yang timbul dan memberikan solusi alternatif untuk perbaikan. Penerapan konsep bisnis proses manajemen dilakukan melalui analisis data yang bersumber dari faktor internal dan eksternal, sehingga dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas manajemen data di laboratorium PT PON. Metode penelitian menggunakan teknik value adding analysis untuk mengidentifikasi proses bisnis manajemen data, root cause analysis untuk menganalisis faktor-faktor potensi akar penyebab masalah, isu register untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang ada di laboratorium di PT PON. Aplikasi LMS, Laboratorium Management System, berbasis web akan diterapkan berdasarkan hasil dari rekomendasi yang didapatkan untuk memperbaiki proses bisnis manajemen data di laboratorium PT PON, sehingga mempunyai hasil proses bisnis baru yang lebih efektif. Kata kuncinya ialah manajemen data, laboratorium, proses bisnis, dan metode analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dani. Kepada Dani dipersilakan. Eh, yang pertama, kami mulai dengan pendahuluan di mana nanti akan berisi subbab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Yang pertama, latar belakang, mengapa kami mengambil judul ini dalam eh, ide proyek kelas kami, yaitu dari sebuah case study atau permasalahan yang perlu diinovasikan di perusahaan PT Petro Oxo Nusantara atau PON. PON itu sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan kimia yang didistribusikan dalam skala nasional dan internasional. Eh, Petro Oxo Nusantara ini adalah satu-satunya produsen eh, 2-etilheksanol atau 2-EH dan normal butanol dan isobutanol yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara. Yang pastinya menuntut PON untuk terus memaksimalkan unit-unit terutama laboratorium untuk dapat bekerja dengan efektif dan efisien guna mencapai eh, high purity dari produk yang diproduksi. Eh, Kemudian ini ada pandangan dari Bapak Gunawan dari tahun 2019 tentang laboratorium merupakan elemen yang memainkan peran penting dalam berbagai sektor seperti pendidikan, penelitian, maupun pada sektor industri petrokimia. Dari Bapak Suranto tahun 2020 juga memaparkan bahwa beberapa alat yang canggih dengan staf yang profesional pun belum tentu dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya manajemen data laboratorium yang baik pula. Nah, berdasarkan kajian lapangan dari penulis eh, bahwa pengelolaan data laboratorium di PT Petroleum Nusantara itu masih menggunakan sistem semi manual, menggunakan Excel, di mana salah satu kelemahan penggunaan sistem Excel itu adalah kurangnya konektivitas satu data dengan data yang lainnya.
itu tidak dapat dilakukan secara otomatis dikarenakan setiap data setiap harinya itu berbeda file satu sama lain. Hal tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan adanya langkah-langkah input data yang eh, sama itu harus dilakukan berulang kali untuk keperluan yang berbeda. Kemudian ada juga potensi perbedaan data yang dimasukkan antar pengguna yang berbeda atau istilahnya human error karena tidak hanya satu orang yang input data, tentunya berbeda shift juga berbeda orang. Kemudian mudahnya data diganti pada sistem pengelolaan data Excel membuat kurangnya tingkat validitas data reporting yang diberikan. Pernyataan dari Area et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan laboratorium yang efisien dan efektif perlu dirancang sebuah sistem manajemen laboratorium otomatis berbasis teknologi yang dapat diakses dan digunakan oleh laboran untuk mengelola data laboratorium. Nah, dari latar belakang tersebut, kami membuat tinjauan atau kesimpulan bahwa diperlukan sebuah sistem manajemen data laboratorium yang dapat digunakan secara mudah untuk melakukan input dan evaluasi data yang terkoneksi satu sama lain guna mengurangi potensi perbedaan data lanjutan dengan data inputan hasil analisa yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, eh, kami akan mengembangkan sebuah aplikasi laboratory management system berbasis web aplikasi dengan menggunakan pemrograman PHP dan database SQL yang terkoneksi menggunakan SAM untuk mensolusikan eh, problem yang ada di pengelolaan data laboratorium PT Petro Ocean Nusantara itu tadi. Nah, rumusan masalah yang akan kami angkat di sini yang pertama yaitu bagaimana mengidentifikasi proses bisnis dalam pengelolaan data laboratorium di PT PON yang menghambat efisiensi operasional pengelolaan data saat ini. Yang kedua, ada bagaimana menganalisa faktor-faktor potensi akar penyebab kurang efisien sistem manajemen data laboratorium yang ada saat ini. Yang ketiga, bagaimana merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen data laboratorium di PT Petroxy Nusantara. Tujuan penelitian dari proyek kelas kami ini yang pertama itu untuk mengidentifikasi proses bisnis dalam pengelolaan data laboratorium di PT Petroleum Nusantara. Yang kedua, untuk menganalisa faktor-faktor potensi akar penyebab kurang efisiensi sistem manajemen data laboratorium di PT Petroleum Nusantara. Kemudian yang ketiga, untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen data laboratorium di PT Petroleum Nusantara. Manfaat penelitian dari eh, proyek kelas kami ini diharapkan dalam bidang praktisi nanti akan membantu stakeholder untuk meningkatkan sistem manajemen data laboratorium agar pengelolaan datanya lebih efisien itu tentunya. Kemudian dari segi praktisi juga dapat membantu project leader, atau planner atau top level management untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan inventory pada laboratorium secara sistematis dan otomatis. Yang kedua, secara bidang teoritisnya memiliki manfaat. Yang pertama, dapat memberikan kontribusi terhadap perancangan sistem informasi manajemen pengelolaan data laboratorium. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan referensi berikutnya sebagai pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem manajemen pengelolaan data laboratorium. Batasan penelitian eh, yang kami berikan di proyek kelas kami ini, yang pertama yaitu lokasi penelitian terbatas pada laboratorium yang terletak di fasilitas PT Petroleum Nusantara. Yang kedua, penelitian ini hanya akan berfokus pada aspek-aspek tertentu dalam sistem manajemen data laboratorium, yaitu pengumpulan data, rekapitulasi data, integrasi data, analisis data, dan pelaporan data laboratorium. Yang ketiga, penelitian ini akan berfokus pada aspek khusus pada efisiensi pengelolaan data laboratorium, yaitu waktu input dan respon, pengurangan kesalahan manusia saat proses inputting dan rekapitulasi data. Yang keempat, penelitian ini hanya akan berfokus pada aspek-aspek tertentu dalam sistem manajemen data laboratorium, yaitu pengumpulan data, rekapitulasi data, integrasi data, analisis data, dan , pelaporan data laboratorium. Yang kelima, penelitian ini hanya akan berfokus pada aspek-aspek tertentu dalam sistem manajemen data laboratorium, yaitu pengumpulan data, rekapitulasi data, integrasi data, analisis data, dan pelaporan data laboratorium. Yang keenam, penelitian ini hanya akan berfokus pada aspek-aspek tertentu dalam sistem manajemen data laboratorium, yaitu pengumpulan data, rekapitulasi data, integrasi data, analisis data, dan pelaporan data laboratorium.
Oke, selanjutnya untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan dasar teori. Dalam penelitian ini, dasar teori yang akan kita jadikan acuan untuk penelitian ada 4, yaitu yang pertama ada proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Kemudian yang kedua ada konsep laboratorium, di mana di dalamnya nanti akan dijelaskan mengenai manajemen data laboratorium. Kemudian yang ketiga ada sistem. Kemudian yang keempat ada perkembangan sistem manajemen data laboratorium dalam mengefisiensi pengolahan data. Untuk konsep yang pertama yaitu proses bisnis dan bisnis proses manajemen atau biasa kita singkat dengan BPM. Nah, menurut Duma sendiri, proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas, kejadian, dan poin keputusan yang melibatkan beberapa aktor dan objek yang bertujuan untuk memberikan suatu nilai kepada konsumen, baik produk maupun jasa. Sedangkan untuk BPM sendiri merupakan manajemen untuk menerapkan proses bisnis operasional yang melibatkan model bisnis, pelaksanaan, serta pengendalian dan optimasi kegiatan proses bisnis dari perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam penelitian ini konsep BPM di sini ya, digunakan untuk perusahaan PT PON sendiri menilai apakah proses bisnis yang sedang berjalan saat ini sudah efektif atau efisien, serta manajemen juga dapat menilai dan melihat dengan detail dampak perubahan yang akan dilakukan baik melalui proses pengenalan aplikasinya, baik untuk penghematan biaya maupun untuk segi waktunya sendiri. Nah, nantinya proses ini kita akan sebut dengan BPM Life Cycle, di mana ada beberapa proses, tahapan prosesnya untuk mengenali proses bisnis yang sekarang sampai dengan mengimplementasikan proses bisnis yang baru. Yang pertama ada satu proses identifikasi, di mana proses identifikasi ini langkah pertamanya adalah mengidentifikasi masalah kebutuhan bisnis yang diajukan oleh perusahaan atau karyawan. Nah, sehingga nanti di sini proses yang relevan dengan masalah yang ada itu akan diidentifikasi, dibatasi, dan saling terkait satu sama lain. Kemudian untuk identifikasi proses ini hasilnya kita sebut dengan arsitektur proses. Kemudian yang kedua adalah proses permodelan. Jadi di sini pada fase ini memang akan dirangkai yaitu model-model proses bisnis yang bisa dijadikan untuk dianalisis. Kemudian yang ketiga ada proses analisis. Di sini kita mengetahui wawasan mengenai kelemahan dan dampak dari model yang akan kita bangun. Kemudian yang keempat yaitu proses perancangan ulang. Di sini akan dirancang kembali model yang akan digunakan. Kemudian yang kelima itu proses implementasi, di mana proses bisnis yang baru dikembangkan tersebut, di mana dalam penelitian pada laboratorium PON ini menggunakan aplikasi LMS itu akan diimplementasikan. Kemudian yang terakhir yaitu proses pemantauan. Jadi wawasan mengenai kesesuaian dan kinerja yang dihasilkan. Jadi nanti dengan penerapan LMS ini nantinya akan mempengaruhi perusahaan, di mana ada dampak, misalkan di mana sebelumnya ada beberapa akan apa namanya proses sebelumnya itu beberapa karyawan dibutuhkan. Nah, untuk yang sekarang kita akan bisa mengidentifikasi apakah karyawan-karyawan yang sebelumnya memiliki apa namanya job desk yang lebih berulang gitu akan bisa dilakukan training untuk lebih efisien ke depannya. Kemudian yang kedua ada konsep laboratorium, di mana di sini kita dibagi menjadi 3. Yang pertama definisi, di mana definisi dari segi industrinya merupakan fasilitas pengujian, analisis, dan pengembangan untuk mendukung kegiatan produksi, pengendalian kualitas, dan penelitian serta pengembangan R&D dalam industri. Kemudian yang kedua, konsep manajemen data laboratorium yang merupakan pelaksanaan dalam pengadministrasian, perawatan, pengamanan, dan perencanaan untuk mengembangkan laboratorium serta secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan.
Kemudian yang ketiga ada alur proses manajemen data laboratorium, di mana alurnya yang pertama ada pengumpulan data, ada pengolahan data, analisis data, interpretasi hasil, dokumentasi, penyimpanan dan manajemen data, pelaporan, validasi dan verifikasi, kemudian yang terakhir ada pemeliharaan data. Kemudian yang ketiga ada konsep sistem, di mana memang alat untuk menerapkan bisnis proses yang baru di sini nanti akan menggunakan LMS yang akan dibantu dengan sistem. Di sini ada tiga. Yang pertama, konsep elemen-elemen sistem. Di sini elemen-elemennya ada beberapa, yaitu input, proses, output, komponen, umpan balik, batas, tujuan, lingkungan, dan kontrol. Kemudian di sini juga nanti akan dilakukan klasifikasi sistem, eh, yang dimana klasifikasi sistem ini akan melakukan proses pengelompokan sistem berdasarkan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh sistem tersebut. Kemudian yang ketiga ada karakteristik sistem. Ya, di sini nanti akan dikenalkan karakteristik-karakteristik dari sistem itu sendiri. Kemudian konsep yang terakhir di sini ada perkembangan sistem manajemen data laboratorium dalam mengefisiensi pengolahan data. Di sini ada dua hal, yaitu yang pertama sistem informasi. Di sini penggabungan antara sistem dengan teknologi untuk menghasilkan informasi. Kemudian yang kedua ada database atau basis data yang merupakan kumpulan data yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, disimpan di dalam komputer dan dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Nanti untuk gabungan di sini memang akan dihasilkan sebuah LMS atau Laboratory Management System yang contohnya ada di slide di sini. Kemudian yang kedua yaitu untuk penelitian terdahulu. Di sini yang pertama ada penelitian dari Smith et al. Tahun 2018. Dalam penelitiannya di sini menjelaskan bahwa pentingnya integrasi yang kuat antara sistem informasi laboratorium dan metodologi pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Kemudian untuk penelitian dari Jones tahun 2019, di mana dalam penelitian itu menerangkan tentang integrasi yang tepat dapat menghasilkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi operasional dan keberlanjutan sistem laboratorium. Nah, di sini memang masih terdapat kekurangan dalam literatur tentang pendekatan khusus yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan mengusulkan kerangka kerja baru yang menggabungkan konsep-konsep terbaru dalam rekayasa perangkat lunak dengan sistem informasi laboratorium yang ada. Baik, selanjutnya kita memasuki ke metodologi penelitian, yaitu terdiri dari alur penelitian, yang dimana sebelum memulai penelitian kita harus mengidentifikasi rumusan masalah. Dalam menganalisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis value adding analysis sebagai proses identifikasi rumusan masalah melalui pendekatan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action, yang berguna dalam penerapan aplikasi sistem manajemen data di laboratorium perusahaan PT PON yang terdiri dari atas beberapa proses kegiatan, yaitu yang pertama ialah plan, yaitu mengetahui jenis industri dan struktur organisasi dari segi konteks laboratorium, sehingga dapat mengidentifikasi masalah melalui metode value adding analysis dan menjalankan dan mengetahui aplikasi sistem manajemen data laboratorium yang efektif di lingkungan tersebut. Setelah mengetahui plannya, kita akan melakukan yaitu implementasi rencana perbaikan dengan metode root cause analysis untuk menganalisis faktor-faktor penyebab masalah. Yang ketiga itu ialah mencek kembali, yaitu membuat lembar untuk memeriksa hasil dari pelaksanaan proses analisis produksi melalui metode isu register untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sehingga memahami tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan PT PON terkait dengan penerapan aplikasi sistem manajemen data, seperti peningkatan efisiensi operasional dan kualitas laboratorium.
Yang keempat ialah action, di mana berupa rekomendasi perbaikan proses bisnis manajemen data dengan melakukan manajemen data menggunakan aplikasi laboratorium manajemen sistem yaitu LMS yang berbasis web eh, ap- aplikasi sehingga perusahaan mempunyai hasil proses bisnis yang baru yang lebih efektif. Setelah itu akan diadakannya root cause analysis, analisis faktor penyebab masalah, eh, seperti yang tadi isu register. Setelah datanya terkumpul, maka akan dilakukan simulasi aplikasi melalui laboratorium manajemen LMS. Jika tidak berhasil, maka kita akan mengulangi kembali dari pengumpulan data dan pengelolaan data ke plan PDCE. Jika berhasil, selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan pemeliharaan. Dalam mensimulasikan aplikasi, terdiri dari penyusunan desain aplikasi, proses konstruksi aplikasi, pengujian aplikasi, dan tahap uji aplikasi skala laboratorium. Dan yang terakhir ialah tahap uji aplikasi langsung kepada pengguna di lingkungan PT PON. Jika penentuan selanjutnya dilakukan penentuan hasil aplikasi dan adanya evaluasi dan pemeliharaan. Setelah itu dilakukan penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini terdiri dari uji coba dan presentasi ke pihak manajemen PT PON. Selanjutnya itu di tahap terakhir ialah kesimpulan dan saran. Nah, di kesimpulan dan saran ini diadakannya pelatihan lanjut dan penyesuaian sistem sesuai keadaan lapangan dan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Setelah itu di next Mbak Hen yaitu jadwal jadwal penelitian. Jadi jadwal penelitian ini dilakukan dengan 10 tata cara yaitu studi literatur, yang kedua itu memahami domain permasalahan, yang ketiga itu memahami data, yang keempat itu memahami proses bisnis, selanjutnya penyusunan proposal dan identifikasi bisnis event. Selanjutnya itu memetakan pergerakan informasi, sistem coding, dan uji coba sistem, dan terakhir penyusunan laporan. Oke, next slide. Berikut ialah daftar pustaka yang eh, peneliti kami selidiki, terdiri dari 3 daftar pustaka. Selanjutnya, oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.